Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di analisa teknikal dan benar mulogerian. Seperti biasa hari ini hari Kamis, bukan Kamis yang merah. Kamis yang hijau 24 Maret 2022 kita akan menganalisa IHSG yang cukup menarik dan selamat kita all time high baru dan juga beberapa saham pilihan yang oke. Sebelumnya buat teman-teman yang mau kasih tip support atau donasi untuk cuan-cuan saham bisa saya tinggal klik link sosial base di deskripsi. Nah teman-teman bisa kasih tip support atau donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan ketik atau saran silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram atau komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Lalu jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya karena ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham. Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Nah, sebelum masuk ke IHSG, saya ada pengumuman dulu buat teman-teman yang mau gabung grup cuan-cuan saham untuk bulan April 2022, grup Telegram ya. Teman-teman bisa cek video yang ada di YouTube cuan-cuan saham. Lalu teman-teman bisa klik video ini, pendaftaran grup Telegram cuan-cuan saham April 2022. Nah, teman-teman bisa simak infonya. Dan kalau teman-teman mau join, tinggal mengisi Google Form yang ada di deskripsi. Ini juga kebetulan saya pin di channel, jadi videonya ada di sini juga. Teman-teman tinggal mengecek video ini atau di sini pendaftaran grup Telegram cuan-cuan saham April 2022 dan mengisi Google Form ini ya, Google Doc yang ada di deskripsi. Untuk pendaftaran akan ditutup sampai besok hari Minggu, seperti itu. Jadi buat teman-teman yang pengen join grup Telegram cuan-cuan saham di bulan April, silahkan langsung cek aja videonya dan mengikuti langkah-langkahnya. Oke, langsung aja kita akan masuk ke transaksi seperti biasa. Hari juga masih ramai transaksinya 15,718 triliun dengan pergerakan asing hari ini net buy dengan jumlah yang sangat besar 1,85 triliun net buy hari ini. Dan itu dominan di pasar reguler itu 1,62 triliun. Jadi mungkin bisa kita kira-kira ya sekitar 85% net buy hari ini itu di pasar reguler dan itu jumlahnya sangat besar. Which is itu sangat bagus kalau menurut saya. Kalau kita lihat dari bursa regional juga IHSG berhasil menguat cukup bagus ya. Itu juga beberapa regional pada menguat. Tapi kalau kita lihat bursa Europe pada koreksi dan ya kalau nggak salah ini katalisnya perang-perang lagi. Jadi ya ketika komoditas sama Big Bang ya IHSG lah yang beraksi. Lalu kita masuk ke saham-saham yang dibeli oleh asing yang sampai net buy-nya besar banget. Hari ini ada Bank BRI 499,1 miliar. Lalu ada Bank Mandiri 398,7 miliar, lalu BBNI 189 miliar, Inco 125 miliar, Telkom 104,8 miliar, Astra 86,8 miliar, Tins 83,3 miliar, KLPF 54,4 miliar, Adaro 44,1 miliar, MTEK 36,0 miliar, Yoti Tractor 35,3 miliar, Cetera 30,4 miliar, Tower 21,5 miliar, BBTN 20 miliar, BRPT 19,5 miliar, AMRT 15,4 miliar, dan LSIP 15,3 miliar. Masuk ke yang dijualin asing ada BBCA 59,3 miliar, ITMG 50,9 miliar, Mitratel 27,5 miliar, S Hardware 24,2 miliar, SMGR 22,9 miliar, Unilever 17,7 miliar, Arto 15 miliar, Asa 12,4 miliar, Seger 9,6 miliar, Avia 9,4 miliar, PTBA 9,4 miliar, Japfa 8,4 miliar, dan PTPP 1,7 miliar. Oke, langsung saja kita akan masuk ke analisa teknikalnya IHSG yang hari ini menguat cakep banget 0,77% ya. Closingnya pun juga sangat mantap, tidak ada shadow sama sekali. High-nya 7049 sedangkan closingnya juga di 7049. Jadi ya close-nya di high. Ini harusnya sih by the way besok lanjut lagi. Cuman ya let's see nanti. Sebelum bahas IHSG saya pengen ngecek IDX Finance dulu apakah kabarnya sudah bagus setelah kemarin beberapa hari dia koreksi ya. Dan kalau kita lihat memang movers hari ini IDX Finance itu bukan ke BCA-nya kalau menurut saya, lebih ke BRI, Bank Mandiri yang sudah selesai setelah dividend trap kemarin, lalu BBNI. Nah, mari kita lihat potensi pergerakan dari IDX Finance hari ini.
Yang jelas yang pertama candle sudah bagus untuk si IDX Finance. Nah, kalau teman-teman lihat juga dia rebound pas dari 0,618 IDX Finance ini, lalu rebound sampai 0,382 ya. Kalau misalkan close di atas candle kemarin itu harusnya bakal cakep banget. Cuman oke lah, kita sudah dari rebound dari support. So, saya rasa IDX Finance arahnya sudah ke atas lagi. Kemana? Nah, kita bisa balik Fibonacci-nya. Kita sekarang cari resisten ya. Ini kan di atas high 1653, low-nya ada di 1601. Nah, target kenaikan IDX Finance ada di sini 1635 kalau misalkan di break baru ke 1653. Tuh, artinya apa? Oke lah, kita nggak trade di IDX Finance. Cuman artinya masih ada potensi untuk naik IDX Finance, which is itu bagus untuk market karena yaitu ya penggerak-penggeraknya IHSG kan ada di sini ya untuk big gap-nya IHSG. Jadi saya rasa bakal cakep untuk IDX Finance ini. Tinggal dia menuju ke 1635 dulu, dan kalau berhasil di break baru dia bakal ke 1653. Kalau berhasil break all time high targetnya ke sini. Seperti itu. Dan itu saya yakin bakal cakep banget tuh saham-saham IDX Finance, apalagi big bang-nya. Tuh, dia juga hari ini pergerakannya cakep-cakep, so saya rasa itu bakal jadi pergerakan yang bagus untuk IHSG juga. Nah, kita kembali ke IHSG yang hari ini closingnya cakep banget ya. Dia berada di all time high, candlenya juga bagus, inflow asingnya gila-gilaan. Nah, berhubung sekarang kita sudah all time high, teman-teman kalau misalkan mengikuti konten kemarin ya, itu ada target potensi dari all time high-nya IHSG sekitar 7070 sampai 7100. Nanti kita ukur lagi. Cuman yang terakhir adalah IHSG ini kan dia di sini dia falling wedge ya. Falling wedge atau pattern continuation apalah ini. Yang jelas target dari kenaikannya ketika dia kemarin berhasil di break ya. Di sini dia naik sampai all time high, koreksi dulu, lalu di sini dia candle hijau, perlawanan di support, dan akhirnya sekarang arah ke atas. Kalau kita pakai pattern continuation di sini, targetnya sebenarnya dia bisa ke sini ya. Kalau kita sambungin, itu bisa sampai 7150. Cuman kalau misalkan kita pakai Fibonacci, which is saya juga lebih suka Fibonacci kalau pakai target all time high ya, daripada chart pattern, itu kita bisa tarik dari high all time high yang terakhir 7032 sampai ke retracement-nya di 6926. 6926. Nah, target dari IHSG ada di 3 ini. 7073 sampai 7098. Nah, atau kalau kita buletin 7070 sampai 7100 itu target dari IHSG. Cuman perlu dilihat juga selain dari Fibonacci ini juga ada garis uptrend channel, garis warna merah ini yang kalau kita lihat IHSG itu respect ya. Ketika dia kena bawah, rebound, kena atas, rebound, kena bawah, rebound, atas, nggak dikasih break, turun dulu, naik, turun kayak gitu. Dan selama tidak patah garis merah ini memang tidak ada masalah sama sekali. Sudah saya bilangkan ya, walaupun IHSG koreksi, cuman saya selalu bilang selama tidak patah dari trennya IHSG tidak ada masalah sama sekali. Nah, yang perlu kita lihat lagi juga selain dari target Fibonacci-nya tadi, itu kan juga ada resisten garis warna merah tadi ya. Jadi mungkin saya rasa kalau memang IHSG mau langsung ngegas hari Jumat, Senin, Selasa gitu, saya rasa besok dia bakal kayak gini. Nah, kena dari pas ke targetnya Fibonacci di 7100-an sama kena uptrend channel atasnya, itu kan resisten ya. Tuh, sampai akhirnya entah dia nanti koreksi dulu atau kalau mau yang lebih gila lagi dia bakal breakout uptrend channelnya atas. Which is apa? Artinya trennya bakal menguat. Kalau misalkan dia sampai berhasil break ya, misalkan kayak gini besok dia berhasil break karena terlalu kuat lalu retrace. Nah, ini kan resistennya menjadi support ya, yang sebelumnya slope-nya kayak gini. Bisa aja nanti slope-nya jadi kayak gini. Nah, artinya apa? Pergerakannya semakin kuat. Tuh. Cuman yang jelas nanti kita lihat dulu aja karena juga masih ada batasan dan saat ini masih menjadi resisten untuk garis warna merah ini. Tuh. So, itu dia untuk support sekarang. Saya rasa kita berada di 7000. Gila ya kalau mengingat zaman-zaman dulu IHSG konsol lama di sini nih. Kayak support tuh 6000, support 6000. Saya bikin konten kan dari 2021 ya, awal 2021. IHSG ketika masih naik dikit habis itu kebanting. Konsol 1 tahun ya, sampai akhirnya sekarang udah ada di 7000. Dan saya rasa untuk sekarang support udah di area 7000. Artinya 7000 udah menjadi support kita. 7000 dari, harusnya kalau resisten become support ya, itu dari 7032 sampai area 6973 itu sudah menjadi support kita saat ini. Sedangkan untuk resisten ada di area
7074, 7073, atau kita bulutin aja deh 7070 sampai 7100 untuk resisten atau target saat ini. Inflow masih sangat bagus, tinggal batasi resiko aja. Kita lihat juga masih uptrend by moving average MA20-nya. Jadi ya itulah, batasi resiko aja. Itu untuk IHSG. Langsung saja kita akan masuk beberapa saham pilihan. Kita mulai dari yang dijualin asing dulu aja, saving the best for the last. Kita coba cek Mitratel deh, yang hari ini turunnya lumayan juga 4%-an ya. Berhubung seingat saya juga banyak yang punya Mitratel ini, jadi coba saya kasih opini atau analisa untuk si Mitratel ini. Oke, hari ini Mitratel turun 4,4% dengan volume yang sebenarnya kalau kita lihat tidak terlalu besar ya kalau dibandingkan waktu bandingan dia IPO. Cuman ya agak disayangkan hari ini dia volumenya di atas rata-rata dan lebih besar dari sebelumnya. Tuh, which is mungkin bisa kita bilang kalau hari ini volumenya cukup besar. Dari candle-nya cukup solid, cuman satu hal yang bagus adalah dia closing-nya masih bertahan di support. Tuh, supportnya Mitratel itu kan di sini sekitar 750 sampai 760. Ini supportnya si Mitratel. Sempat offside dikit kemarin ya, tanggal 18 Maret tuh dia offside dan langsung balik lagi ke atas seperti itu. Kalau kita lihat tren ya dari si Mitratel ini, dia sendiri masih sideways, dia belum membentuk higher low ataupun higher high. Bahkan kemarin dia sebenarnya ya hitungannya ini malah higher low. Kenapa? Karena last high-nya kan di sini kan 835, sedangkan di sini dia cuma sampai 830. Walaupun cuma satu tick, tapi bisa juga dibilang sebagai higher low. Cuman ya saya rasa toleransi lah, anggap dia baru sideways aja, berada dalam range 750 sampai 835. Nah, untuk saham sideways kayak gini itu kalau menurut saya lebih kuat kalau kita lihat dari bandarmologinya, apakah ketika sideways terjadi akumulasi atau distribusi, nanti bisa kita cek juga ya. Cuman kalau misalkan dia akumulasi itu biasanya bagus, sideways dulu, terus nanti biasanya ada jebakan dulu, saya lupa kalau nggak salah namanya bull trap, jadi sengaja dikasih jebol support, baru habis itu dia naik. Kalau pakai Wyckoff teori kalau nggak salah itu namanya spring bond atau gimana gitu, pokoknya yang jelas dibikin cut loss dulu, itu retail baru ditarik ke atas. Itu bisa juga. Cuman untuk saat ini ya saya rasa Mitratel sedang sideways berada di area 835 sampai 750. Atau kalau misalkan kita mau pakai toleransi ya, pakai low kemarin di 18 Maret ya dari 835 sampai 740 tuh. Cuman kalau menurut saya sih sampai 760 cukup, karena dia beberapa kali responnya di sana ya. Dan kalau kita lihat, kalau misalkan si Mitratel ini jebol 760 dengan volume yang besar, closingnya jelek juga, ada potensi dia berarti double top bisa dan lain sebagainya. Cuman yang jelas dia bakalan lower low kalau misalkan dia sampai closingnya jelek di bawah support. Tapi selama tidak jebol area ini ya dia masih bakalan sideways doang di range yang ada tuh. Nah, naik turun dan seterusnya. Dan biasanya ketika nanti sideways mau selesai, tuh range-nya bakalan mengecil dan terbentuklah pattern yang namanya symmetrical triangle. Dari bawahnya nanti dia higher low, higher high, higher low, higher high. Dari atasnya nanti dia juga lower high, lower low, lower high, lower low, sampai akhirnya dia mengecil. Saya lupa nama istilahnya apa itu. Terus baru akhirnya breakout. Biasanya seperti itu. Cuma untuk saat ini memang dia masih sideways dalam range yang tidak terlalu besar ya. Jadi buat TikTok pun juga berapa ini spreadnya? Kalau buat TikTok ya lumayan besar lah, 10% tuh kalau teman-teman TikTokan di saham Mitratel ini. Tapi kalau misalkan mau main hold ya antara beli di support 750, kalau enggak tunggu breakout sekalian. Kalau breakout dia bakalan cakep, tapi kalau enggak ya selalu batasi resikonya. Nah, baik Katalis juga kalau kita lihat tower-toweran ini baru cukup menarik. Terus setelah itu juga dia mau bagi dividen dengan jumlah yang cukup besar kalau nggak salah ya, 50 per lembar kalau nggak salah saya bacanya, which is ya yieldnya juga bakalan besar tuh, bakal katalis yang bagus buat si Mitratel. Cuman kalau buy TA saya rasa itu dulu, selama dia belum break atas atau belum jebol bawah, Mitratel masih sideways. Dan kalau menurut saya saham sideways enak buat tektokan seperti itu. Nah, kita lihat dalamnya itu, kalau kita lihat dari bandar movement, foreign flow dan lain sebagainya, ya kita lihat kalau terjadi akumulasi ya pada saat masa sideways ini, which is artinya itu bagus untuk si Mitratel, dan kalau breakout ke atas bakalan
cakep kalau menurut saya. Cuman ya tinggal kita lihat aja marketnya nanti ketika dia breakout ke atas atau ke bawah, kita tunggu konfirmasinya seperti itu. Tapi kalau teman-teman pengen masuk ya, ini resiko kecil banget kalau menurut saya 750-an ini. 750 760 lah itu resiko kecil. Tinggal dia jebol ke atas atau ke bawah aja seperti itu. Itu untuk Mitratel, yang jelas itu batasi resiko aja. Kalau kita lihat hari ini, ini kayaknya belum keluar ya, masih tanggal 23 ya. Broker summary-nya Stockbit tanggal 24 belum keluar. Saya pakai RTI bisnis saja. Hari ini yang keluar ini terjadi big distribusi. Kalau menurut saya big distribusi banget. Sellernya cuma satu ya, IF doang. Sedangkan buyernya agak kurang enak. YB, CC, OD, BG, YB, SK, PD, KK, NI, XC. Which is hari ini terjadi distribusi. Tuh. Batasi resiko aja, gunakan TA-nya, support angka-angka resisten tadi. Seperti itu. Untuk Mitratel, lanjut coba kita cek. Kita coba cek Arto deh, yang hari ini rebound ya. Siapa tahu bentuknya menarik dan bisa dimanfaatkan untuk beli, siapa tahu. Oke, hari ini Arto naik 2,24%. Sama juga volumenya nggak kebaca karena setelah dia kemarin rebalancing ya. Rebalancing jadi volumenya nggak terlalu jelas. Cuman kalau kita lihat ya agak di bawah rata-rata, which is mungkin bisa kita simpulkan kalau volumenya kecil untuk hari ini reboundnya juga. Nah, Arto hari ini rebound dari supportnya 14.500 kalau teman-teman ikuti konten kemarin ya. Tuh, dia kemarin jebol dari 15.000, kena support 14.500, lalu hari ini rebound dengan volume yang lebih kecil. Agak nggak enak sih view-nya. Ada potensi ini adalah pullback, kalau nggak dead cat bounce. Setelah 15.000-nya dijebol. Atau kalau nggak ya dia memang sudah hit targetnya dari double top ini. Walaupun sebenarnya kalau double top tidak reversal itu tidak terlalu powerful. Jadi mungkin kita bisa gunakan descending triangle lah. Ini 1, 2, 3. Nah, kalau by descending triangle targetnya dari si Arto itu bisa ke sini sebenarnya 13 ribuan. Ini ya. Kalau teman-teman bisa lihat di sini ada descending triangle. Nah, dia kemarin breakdown, pullback, terus ada potensi target ke 13 ribuan. Tuh. Nah, itu bakalan gagal kalau dia berhasil close di atas 15.000. Tapi kalau ternyata besok dia ke 15.000, tekanan jualnya tinggi, candlenya jelek, buangan besar, volume besar, lebih baik teman-teman hati-hati. Seperti itu. Untuk support dia masih merespon 14.500, tapi kalau dia jebol 14.500, which is dia lower low, next supportnya ada di sekitar 14 ribuan. 14.000 sampai 14.100, seperti itu. Untuk menurut saya kalau saham baru kayak gini lebih baik wait and see dulu aja sih. Itu kalau menurut saya ya. Kemarin karena juga terakhir ada divergent untuk si Arto ini kalau nggak salah di weekly. Nah, divergennya pun juga cukup parah ya, apalagi di weekly. Ini di sini dia harga naik sedangkan indikator turun. Tuh. By teori ada potensi ke sini memang sekitar 12 ribuan. Jadi ya itu batasi resiko dulu aja. Itu kalau view besarnya ya, cuma nanti ya kita bisa melihat responnya apakah dia seperti apa. Cuman kalau dari pergerakan jangka pendek, saya rasa itu sekarang 15.000 resisten, support tengahnya di 14.500, sedangkan supportnya ada di 14 ribuan. Tinggal kita lihat dia berhasil jebol yang mana, seperti itu. Bahkan cakep kalau break atas, tapi kalau semakin jebol ke bawah lebih baik batasi resiko. Nah, kalau kita lihat dalamnya hari ini juga belum muncul. Tuh, setelah kemarin dia rebalancing ya. Flow-nya sebenarnya masih normal, cuman ya kalau by TA dia saat ini sedang dalam fase downtrend jangka menengahnya. Jadi lebih baik kalau menurut saya batasi resiko dulu aja. Either tunggu dia reversal, kalau nggak masuk di area kuat untuk Arto. Cuman kalau menurut saya lebih baik wait and see dulu aja untuk si Arto ini. Kalau belum punya barang, kalau udah punya barang wajib atur posisi. Untuk Arto, lanjut coba kita cek. PTPP boleh deh, hari ini masuk net sell asing juga. Ini buat perwakilan konstruksi lagi ya hari ini. Oke, hari ini PTPP naik 3,65% dengan volume yang cukup bagus. Volumenya hampir sama dengan volume kemarin ya, which is ya mungkin bisa kita asumsikan ya, volume buangan kemarin dari serap lagi semua. PTPP juga pas rebound dari 0,618 ya. Kalau teman-teman lihat ya, ini 960 kan supportnya dia 0,618 dan terlihat ada rebound. Itu
tanda yang bagus kalau rebound dari 0,618 tuh. Bahkan ada potensi dia bisa break 1120 biasanya kalau rebound dari 0,618. Tinggal PR-nya dia nggak boleh jebol, nggak boleh lower low. Artinya untuk saat ini PTPP tidak boleh jebol 950 kalau dia mau reversal. Tapi kalau dia jebol 950 ya berarti ini adalah dead cat bounce. Biasanya yang terjadi adalah dia langsung naik, kalau nggak bikin kaki satu kali lagi. Jadi biasanya nanti ada double bottom. Bottom 1, bottom 2, which is menyentuh 960 untuk naik lagi. Seperti itu. Cuma untuk saat ini kita bisa lihat juga PTP merespon dari Fibonacci-nya ya. Dia juga close-nya masih di resisten 995, 1000 sampai 995 itu kan resistennya dia. Dan kalau kita lihat dia masih close di 995, which is itu belum breakout. So untuk sekarang supportnya masih sama di sekitar 975 sampai area 960 itu supportnya PTPP. Selama tidak jebol, toleransi sampai 950 ya. Kalau nggak jebol 950, arahnya sudah ke atas. Tuh. Tapi kalau misalkan dia jebol lower low berarti dead cat bounce, next stopnya mungkin di 875 seperti itu. Sedangkan tuh resist di 1995 lalu 1025, baru setelah itu 1060 dan 1120. Nah, kalau kita cari target ke atasnya, kita bisa balik Fibonacci-nya 1120, kita balik sampai low-nya di 950. Nah, nih kalau dia berhasil break 1120, targetnya baru ke sini. 1185 1225 itu kalau dia berhasil break 1120. Cuman biasanya ketika saham rebound dari 0,618 itu dia start membentuk trennya. Tuh, jadi mungkin bisa kita gunakan seperti ini. Tapi kalau kita lihat trennya dari si PTPP ini juga memang masih downtrend ya. Kalau kita lihat view besarnya, tuh. Kalau kita sambungin, coba iseng-iseng berhadiah deh, nyambungin. Kalau yang sini udah breakout, artinya itu bagus. Oke, cukup menarik ternyata ya. Terlihat dia sudah breakout, lalu pullback. Ini view menarik ini ternyata. Nih ya, dia terlihat sudah breakout, lalu sudah pullback dan sudah membentuk uptrend. Which is itu cukup menarik. Tapi kalau kita sambungin dari yang sini, ini 1370, kita sambungin kalau ke sini. Nah, ini kan masih downtrend dia. Tuh, kemarin kena lalu dia turun ya. Jadi lebih baik wait and see dulu. Bukan wait and see. Maksudnya bisa antisipasi ketika kena trend line tuh tadi. Cuman yang jelas PTPP selama dia tidak jebol 950 itu udah bagus. Tuh, kalau misalkan teman-teman pengen masuk ya, biasanya kayak gini bisa cicil sampai 950. Kalau jebol baru siap-siap di next support di 875. Tapi kalau nggak jebol, ya udah arahnya ke atas, tinggal ikuti target reboundnya. Ini tadi 1060 seperti itu. Batasi resiko aja. Kita lihat dalamnya, ini nggak tahu ini stock bid baru error-erroran. Belum muncul juga, jadi kita pakai RTI bisnis lagi. PTPP hari ini terjadi masih distribusi kalau menurut saya. Top satunya normal, small lah, netral, sorry. Top satunya netral dan seterusnya lebih ke normal. Ini buyer sama sellernya sama aja, jadi nggak ada akumulasi maupun distribusi. Hari ini lebih ke netral kalau menurut saya. So itu ikutin TA-nya aja. Ini juga kalau kita lihat dari moving average 20 ya, EMA 20 ada support di 990 juga. Jadi kalau kita asumsikan bisa gunakan support 990 sampai 950 itu support PTPP untuk saat ini. Selama nggak jebol oke, tapi kalau jebol batasi resikonya seperti itu. Itu untuk PTPP. Lanjut coba kita cek yang hijau-hijau. Top 3-nya bagus-bagus ya. BBRI, BMRI, BBNI, net buy-nya juga besar-besar. Dan ya, setelah kemarin udah pada dividen. BBNI doang yang nggak dividen trap karena memang potensinya kecil. Kita coba cek yang mana nih. Saya pengen bahas BBRI aja, yang flow-nya paling oke. Dan kalau tadi saya cek ya, ada potensi upside yang bagus untuk BBRI. Apalagi hari ini dia closing-nya di 4730 juga. Nah, ini ya view-nya. Oke, hari ini BBRI naik 1,72% dengan volume yang tidak terlalu besar, di bawah rata-rata, cuman bagusnya dia breakout dari volume-volume sebelumnya. Artinya apa? Belum terlalu besar tapi sudah mulai membesar. Tuh, which is artinya dia sedang build up.
Terakhir kemarin ada anomali di sini, BBRI ini ya loncat ke 4.800. Setelah itu dia turun, sempat dikocok-kocok dengan dividennya juga sampai dividen trap, lalu akhirnya dia naik. Untuk saat ini view-nya Bank Mandiri adalah kalau kita cek ke intraday ya, kebetulan tadi saya udah ngecek chartnya, itu saya melihat ada potensi yang namanya ascending triangle di sini. Atau apalah itu, yang jelas Bank BRI sudah membentuk sebuah uptrend lagi. Nih ya, ketika kemarin dia turun, di sini dia mantul. Nah, ketika kena lagi dia rebound lagi. Artinya tren ini sudah mulai di-respect sama Bank BRI. Nah, kalau kita lihat ini ascending triangle resistennya di sini 4690 sampai 4710. Nih ya. Tuh, kalau si 4730-nya kan resisten sebelumnya, which is artinya kalau kita gunakan patokan ini, Bank BRI sudah berhasil breakout ascending triangle-nya. Nah, target dari ascending triangle itu sendiri itu ada di sini. Kalau by chart pattern, targetnya ada di sekitar 5030. Tuh, sampai 5000-an lah ya. Itu target dari si BBRI. Dan kalau menurut saya, selama dia tidak jebol, kalau supportnya kan saat ini di sini ya, 4620 sampai 4600 itu kan supportnya si BBRI. Selama dia tidak jebol 4600, BBRI ada potensi menuju ke 5030 dari target ascending triangle-nya. Untuk saat ini resisten terakhir di sini 4730. Kalau berhasil di break, next resistennya di sekitar 4730 sampai 4750 ya resistennya. Kalau berhasil di break, resisten selanjutnya 4800 sampai 4850. Dan kalau berhasil di break, targetnya akan ke 5030. Seperti itu. Batasi resiko aja. Kalau mau masuk sekarang bisa di dekat-dekat 4700 dengan stop loss. Kalau teman-teman trading ya, itu di bawah 4630. Di bawah 4600 lah. Tuh. Dan bisa pakai angka closingan. Yang jelas cakep BBRI, tinggal batasi resiko aja. Flow-nya juga jadi bagus lagi setelah kemarin dia buangan dividen trap. Nah, kalau kita lihat juga belum muncul ya tanggal 24-nya. Dia masih oke, flow-nya masih bagus, bandar movement juga bagus, asing juga bagus, tren juga masih bagus. Jadi ya tinggal kita lihat dia berhasil menuju ke 4070 atau tidak. Batasi resiko aja. Tuh. Kalau ke 5000 kayaknya jadi mimpinya Pak Erick Thohir kenyataan ya, Bank BRI market cap 1000 triliun kalau jadi. Itu untuk BBRI. Lanjut coba kita cek apa nih, beberapa energi kemarin udah kita bahas ya, jadi mungkin nggak kita bahas lagi. Kita coba cek CTRA deh. Ini ada properti yang hari ini juga pada menguat, CTRA, SMRA, BSDE, sampai yang small capnya properti juga pada naik. Oke, hari ini CTRA naik 4,19% dengan volume yang sangat bagus. Ini besar volumenya, cakep. Dan kalau kita lihat CTRA sudah breakout high dan closing dengan cakep di 1120. Artinya apa? Kalau menurut saya ada potensi 1080 sampai 1100 itu udah menjadi supportnya si CTRA. Seperti itu. Terakhir kemarin dia koreksi turun sampai sini 850, lalu naik rebound sampai 1020 dan retrace sampai 890. Nah, sampai 0,786 ya. Lalu akhirnya dia breakout high juga, sempat pullback 1000, lalu akhirnya dia naik lagi. Nah, untuk target kenaikan CTRA kita bisa pakai Fibonacci kita juga bisa pakai 1200 high kemarin, kita cari retracement-nya, low-nya 860. Nah, ini saat ini dia sudah kena resisten di 1125. Cuman satu hal yang bagus adalah CTRA sudah berhasil breakout dari 0,618-nya. Jadi saya rasa besar potensinya menuju ke 1. Tapi ya itu masih potensi ya. Nanti kita lihat respon dari marketnya. Karena ya waktu di sini pun juga dia kena 786, tapi ternyata nggak jadi ke 1 kan, malah naik ke atas seperti itu. Tuh, yang jelas ini area 1135 sampai 1145, ya 1125 deh, 1125 sampai 1145 itu resisten cukup kuat. Tapi kalau berhasil di break, saya rasa besar potensinya menuju ke 1180 sampai 1200. Itu untuk targetnya si CTRA. Untuk support saat ini tadi di sekitar 1080, 1100 sampai 1070. Seperti itu. Batasi resiko aja.
By trend juga CTRA ini sebenarnya masih downtrend ya untuk saat ini. Ini pas kena, jadi teman-teman bisa hati-hati juga. Karena dia pas kena trendline ya. Dua sisi sih kayak gini tuh. Kalau misalkan dia gagal breakout, ya biasanya turunnya bakal lumayan juga mantulnya. Ini kayaknya bentuk-bentukan properti lain juga bakalan kayak gini nih. Baru kena trendline mungkin ya. Nanti kita coba cek kalau ada lagi dah. Tuh, kalau si CTRA berhasil break dari area garis ini itu bakalan cakep banget, serius. Itu bakalan bagus banget. Tapi kalau misalkan dia gagal ya, hati-hati dengan koreksinya. Artinya apa? Artinya untuk saat ini pembelian belum begitu bagus, area pembelian. Tapi kalau teman-teman punya barang, pasang trailing stopnya seperti itu. Tapi kalau dilihat dari volumenya, saya lihat ada potensi breakout. Tinggal kita lihat aja nanti. Yang jelas jaga trailing stopnya seperti itu. Untuk CTRA kita lihat dalamnya hari ini belum muncul. Nggak tahu nih kenapa nih. Stockbit ini padahal udah mau jam 7 malam ini. Kita cek pakai RTI bisnis lagi. Oke, hari ini bagus banget flow-nya. Kalau menurut saya ini big akumulasi. Buyernya cuma 2, CSBK yang besar. Next-nya AK sama NI, sedangkan sellernya banyak banget ini. YP, BB, AZ, PD, so saya rasa ini top 1, top 2, top 1, top 3, top 5-nya hari ini akumulasi semua. Dilihat kemarin-kemarin juga flow-nya masih bagus, CTRA. Jadi saya rasa ada potensi untuk breakout. Tinggal kita lihat aja besok. Seperti itu. Itu untuk CTRA. Lanjut coba kita cek. Apa nih? Kita coba cek. Kita masuk ke yang merah-merah deh. Nah, kalau market baru kayak gini, yang jalan kan blue chip, second liner. Nah, yang koreksi small cap gantian. Itu karena memang ada ilmunya ya teman-teman ya. Beta itu, beta saham, korelasinya dengan market atau dengan sektornya. Kita coba cek yang merah-merah MPPA boleh kali ya. Kita bahas. Karena kalau menurut saya TA-nya juga sudah menarik sebenarnya MPPA ini. Apakah ini kesempatan untuk buy? Mari kita lihat. Oke. Hari ini MPPA kita hilangin dulu dah. Hari ini MPPA turun 3,83%. Saya kira ARB ternyata enggak. Dengan volume yang kecil. Tuh. Cukup menarik, koreksinya volumenya kecil doang. Cuman yang nggak menarik adalah dia sudah ada candle reject. Hari ini pun juga sudah lower low ya. Di sini dia tweezer top, lalu hari ini dia lower low dan close di bawah candle hijaunya. Artinya saat ini MPPA kalau menurut saya bakalan turun dulu. Tuh, nah PR-nya adalah mencari supportnya untuk saat ini ya. Dan kalau menurut saya supportnya MPPA saat ini tuh di sini. Sekitar 374 sampai 356 itu adalah supportnya si MPPA. Tapi kalau teman-teman agak jauh spare-nya, sebenarnya 400 itu ada support juga. Itu support psikologis ya, angka bulat. Baru setelah itu di sekitar 370-an sampai 360-an. Itu supportnya si MPPA. Kalau by chart pattern, dia kemarin bisa sudah cup handle atau ascending triangle gambar tadi dengan target yang lumayan tinggi sebenarnya dari si MPPA ini. Cuman ya hari ini dia terlihat koreksi. Nah, yang bentukan-bentukan kayak gini selain dari chart pattern ya bisa juga dia membentuk yang namanya uptrend channel. Tuh, dan biasanya kalau nggak kena target dari chart patternnya itu ujung-ujungnya bakal uptrend channel kayak gini. Nah, ini kalau teman-teman lihat kan rapi banget ya ini uptrend channelnya. Jadi bisa juga si MPPA ini turun sampai ke sini. Entah nanti dia ketemunya di tanggal berapa ya. Kalau misalkan mau besok pagi ya berarti di 264. Kalau tanggal 6 April ya bisa 292. Atau 20 April tanggal 312 dan seterusnya. Yang jelas nanti kita sesuaikan aja dengan candlenya. Selama dia masih mau koreksi, biarkan koreksi dulu. Bisa lihat di support-supportnya apakah ada rebound atau tidak. Tapi kalau enggak ya biarkan kelar dulu koreksinya. Nah, selain pakai support, pakai uptrend channel, pakai chart pattern, kita juga bisa pakai Fibonacci untuk mencari retracement. Ini kan low-nya 232, sedangkan dia high-nya kemarin sampai 440. Nah, area yang bagus untuk si MPPA ya itu sebenarnya di sini 308, 310. Tuh, kalau menurut saya bakal menarik banget kalau MPPA kena area sini ya 312. Cuman ya jelas buat teman-teman yang punya barang di atas perlu trailing stop.
Tuh, jangan sampai cuannya jadi BEP apalagi jadi loss. Tuh. Cuman yang ingin saya sampaikan adalah turun sampai 312 pun MPPA ini masih nggak masalah. Kecuali dia jebol dari 300, itu baru saya rasa jelek. Kenapa? Yang pertama dia jebol dari low-nya di sini, yang kedua saya yakin dia patah uptrend-nya. Tuh. Jadi tuh bisa lihat dulu aja untuk si MPPA ini, gunakan Fibonacci ini ya. 392, lalu habis itu di 360, habis itu 336 sampai 300. Itu supportnya si MPPA. Nextnya 276. Cuma untuk saat ini biarkan dia koreksi dulu. Kecuali misalkan besok MPPA bikin hammer atau bikin doji, habis itu higher high, ya udah nggak sampai dalam itu koreksinya. Maka dari itu kita perlu melihat respon market juga. Cuman so far untuk saat ini dia baru start reversal. Ini ada tweezer top, terus juga koreksi. Cuman volumenya kecil aja, jadi agak 50-50 lah. Tuh, masih sehat kalau menurut saya. Apalagi nanti kalau dia koreksinya volume kecil terus, itu adalah kesempatan untuk beli. Tuh, nanti kita cek lagi seperti itu. Cuman so far itu gunakan supportnya, arahnya masih ke bawah dulu sampai dia berhasil bikin candle perlawanan, atau bahasa lainnya buyernya mulai muncul. Nah, kalau kita lihat dalamnya memang masih terjadi distribusi ya. Nih, tapi masih tanggal 23. Tapi kalau kita lihat by moving average sudah golden cross, bisa juga dia sampai moving average-nya di 340-an ya. Jadi tadi 340, 360. Tuh tinggal kita lihat aja dia rebound di mana untuk si MPPA ini. Seperti itu. Kita cek dalamnya. Hari ini saya pakai RTI bisnis juga karena belum muncul. Hari ini terjadi akumulasi dan ini besar kalau menurut saya, yang nampungin si MG ya. MG nampung gede. Tuh, tinggal kita lihat, nanti ikutin TA-nya aja. Artinya apa? Waktu turun ada yang ngumpulin, itu sign of a good, tanda yang bagus ya. Tinggal kita lihat, sesuaikan TA-nya aja. Seperti itu. Batasi resiko. Itu untuk MPPA. Serem banget tuh bos bantingannya tuh. Kita coba cek yang hijau-hijau aja. Nah, kita coba cek dari Chen. Chen ini juga sudah apa ya, bukan reversal sih, tapi dia udah bikin continuation nih. Hari ini Chen naik 14,42% dengan volume yang sangat besar. Itu bagus banget. Terakhir dia rebound di sini, lalu dia naik pada tanggal 11 Maret. Setelah itu dia konsol, bikin pattern continuation, entah simetri, ini lebih ke penan ya, dan berhasil breakout pada hari ini dengan volume yang sangat besar. By chart pattern, Chen itu targetnya bisa ke sini. Ini kan dari tiangnya ya, kita pindah ke sini, targetnya dia bisa sampai ke 270, pas kena area resistennya. Sebelumnya support, di sini dia support ya, ketika di breakdown, ini bakalan jadi resistennya si Chen ini. Yang bagus adalah itu, pertama dia sudah higher low higher high, jelas. Yang kedua volumenya sudah bagus. Yang ketiga saya rasa Chen juga sudah selesai dari downtrendnya. Ini kan high-nya kan 478, kita tarik ke sini sampai yang terakhir aja dah. Di sini dia udah breakout kan. Di sini pun juga dia sudah breakout. Artinya untuk saat ini Chen sudah tidak downtrend lagi. Tuh, untuk dari pattern koreksinya. Karena kalau sebelumnya kan di sini kan, di sini dia berhasil break. Tuh, yang pertama udah bagus. Kalau kita tarik dari high yang di sini, ini kan 344, kita tarik ke sini, itu juga sudah breakout. Jadi saya rasa sudah bagus untuk si Chen ini untuk saat ini ya. Tuh. Targetnya ke sini sekitar 270-an, pas ke resistennya. Sebelumnya support jadi resisten. Nah, untuk support saat ini ada di sini 226. Itu supportnya si Chen ya. Dan resisten terdekat ada di 244. Hari ini pun juga dia belum dikasih lewat 244 sampai 254 ini. Tapi kalau dia berhasil break dua area itu, saya rasa next stopnya ada di 270 seperti itu. Nah, kalau dilihat dari volume dan candle seperti ini ya, kayaknya sih besok nggak dikasih turun sih kayaknya. Cuman jangan FOMO, kalau memang sudah nggak bagus, risk rewardnya lebih baik jangan kejar. Ibaratnya kalau misalkan besok mau masuk ya, itu kan berarti kan entry-nya, misalkan contoh besok pagi HK nih, HK 240, stop loss-nya di bawah low-nya, di bawah 226. Misalkan stop loss-nya 220 dah, itu stop loss-nya 8% kan, reward-nya 13%, udah kurang sehat tuh. Hampir 1 ya, 1,6 juga, 1,6 juga. Jadi ya rezekinya yang ngikutin konsol di sini tuh, lebih baik batasi resiko aja. Tapi kalau support yang lebih dekat ada di 232. Nih, 232, 226,
Itu support-supportnya si Chen. Sedangkan resistnya ada di 246, lalu 256, baru 270. Seperti itu. Arah sudah ke atas kalau menurut saya. Tapi kalau misalkan besok dia nggak dikasih break 244 lalu turun, itu baru menarik. Karena bisa juga dia bikin inverted head and shoulder. Tinggal kita lihat aja nanti potensinya. Untuk saat ini arah masih ke atas dulu. Soalnya besok ada yang jualan ya. Dilihat dalamnya belum muncul juga, masih tanggal 23. Nih ya, dia sudah closing bagus di atas EMA 20 dan EMA 50. Jadi ya saya rasa sudah mulai uptrend juga by moving average jangka menengahnya. Nah, kalau dilihat dalamnya hari ini dia terjadi malah distribusi sebenarnya, enggak distribusi, netral ini. Netral, nggak ada akumulasi maupun distribusi. Tuh, jadi itu ikutin TA-nya aja. Kalau menurut saya untuk si Chen ini, batasi resiko. Untuk Chen, lanjut coba kita cek terakhir ya, Bukalapak. Karena mulai menarik dan kebetulan banyak yang request juga untuk si Bukalapak ini. Jadi oke, kita bahas deh Bukalapak yang sudah mulai buka lagi lapaknya setelah dibully-bully ya. Sebelumnya tutup lapak, terus sekarang sudah buka lapaknya. Oke, nih view-nya cukup menarik kan, Bukalapak. Hari ini Bukalapak naik 9,27% dengan volume yang bagus di atas rata-rata dan mengcover volume buangan kemarin. Kalau kita lihat kemarin ya, tanggal 23 Maret itu kan dia candle buangan disertai volume yang besar. Cuma kalau kita lihat hari ini dia sudah di cover dengan volume yang sama lagi ya. Bisa kita asumsikan buangan kemarin itu udah ditampung lagi. Nah, kalau kita lihat view besarnya, si Bukalapak ini jelas dia masih downtrend parah. Mau kita tarik dari manapun, memang masih downtrend banget Bukalapak ini. Kita bisa tarik banyak sinar biasanya kalau kayak gini ya. Ini dari 976. Nah, ini kan dia ada downtrend. Terus di sini juga dia ada downtrend. Kalau sini udah break ya, kalau sini udah break juga. Nah, ini yang menarik nih. Dia udah mulai break. Anggap ini adalah ini major trend line. Nah, ini minor trend line atau secondary trend line-nya, berarti dia sudah breakout ya. Tinggal breakout yang atas doang. Nah, yang bagus dari Bukalapak itu dia memang sudah bullish divergent, di mana harganya turun terus, sedangkan indikatornya MACD-nya naik terus. Artinya apa? Artinya tren itu sudah semakin melemah. Dan ya, kemarin ketika dia turun sampai target turunnya di 252, cuman dia cuma sampai 258 ya. Itu akhirnya dia rebound, sekarang naik sampai 330. Tuh, ini suatu yang wajar ketika suatu pergerakan harga sudah divergent, trennya sudah melemah, rebound itu suatu yang wajar. Nah, divergent ini bakalan bagus kalau dia konfirmasi berhasil breakout high ya, itu bakalan cakep untuk si Bukalapak karena dia bakalan reversal. Tapi kalau misalkan dia belum breakout high ya, itu cuman dead cat bounce bisa juga. Sama kayak yang terjadi di sini. Kalau kita lihat di sini tuh juga ada bullish divergent ya. Di sini bahkan dari sini, ini kan dia harga ke samping, sedangkan indikator sudah ke atas. Artinya bullish divergent, tapi dia nggak breakout high, jadi cuma dead cat bounce doang. Turun lagi, di sini divergent juga, harga ke bawah, indikatornya ke atas, tapi dia nggak breakout high lagi. Akhirnya dead cat bounce doang, malah retest support become resistant dan akhirnya turun lagi. Nah, artinya apa? Untuk sekarang ini sebenarnya sudah cukup menarik juga. Kenapa? Karena dia sudah breakout low, itu yang pertama. Nih, ini tanda-tanda. Tapi jangan apa ya? Kalau mau aman ya tunggu konfirmasi dulu. Cuman kalau kita perhatikan dibandingkan dengan rebound yang sebelumnya ya, ini agak bagus reboundnya yang kali ini. Kalau kita lihat di sini ketika dia rebound, itu kan nggak sampai breakout resistennya ya. Sebelumnya support, dijebol kan jadi resist. Nah, ini kan nggak sampai breakout. Nah, kalau kita lihat hari ini udah sampai breakout dari resistennya. Jadi cukup menarik untuk si Bukalapak ini. Dan selain itu yang lebih menarik adalah Bukalapak ini sudah breakout dari salah satu downtrend channelnya. Kalau misalkan kita tarik dari yang sini ya, ini kan 5, anggap sini lah. Nah, kita tarik ke sini. Yang kita lihat adalah Bukalapak ini sudah breakout dan sudah retest. Tuh, ini ya. Tanggal 22 Maret dia breakout, tanggal 23 Maret dia kena sell on strength karena di area resist, dan hari ini dia sudah ditarik lagi. Tuh, which is kalau menurut saya ya, untuk rebound kali ini Bukalapak bagus. Bakalan lebih bagus kalau dia berhasil break 412. Kalau sampai Bukalapak berhasil break 412,
Saya yakin Bukalapak bakalan reversal tuh, karena dia breakout high-nya ya. Kalau ini kan dia masih breakout low-nya, sebelumnya low-nya support become resistant, sudah di break. Tapi kalau dia berhasil breakout high-nya, dia bakalan reversal tuh. Nah, ketika naik kayak gini kita bisa pakai Fibonacci juga. Ada dua area yang bisa kita tarik ya. Yang pertama dari sini, itu kan swing low terakhirnya. Ini high-nya 412, low-nya kemarin sampai 258. Nih, targetnya di sini 358 ini. Bisa banyak skenario juga Bukalapak ini sebenarnya. Yang pertama mungkin dia bisa bikin inverted head and shoulder ya. Naik sampai 358 atau 354, misalkan naik, lalu di sini nanti dia bikin shoulder kanan. Retrace dulu, bikin shoulder kanan, baru breakout ke atas, itu bakalan cakep banget. Atau kalau enggak ya dia langsung naik ke 412, baru turun bikin shoulder kanan di sini. Ini kan shoulder kiri, head, shoulder kanan gitu bisa juga. Cuman yang jelas untuk support resisten terdekat Bukalapak itu ada di 336. Itu yang pertama. Yang kedua di 354 sampai 358. Mungkin kita bulatin sampai 360, baru 380 dan 412. Itu untuk swing low yang ini. Teman-teman bisa ingat-ingat angkanya. Sedangkan swing low yang satunya lagi, kalau kita tarik dari yang sini, nah ini 0,618-nya ada di sini, 414 ini. Tuh, jadi ya masih oke juga kalau kita lihat dia merespon juga dari Fibonacci-nya ya. Cuman kok saya lebih suka yang tadi sih. Swing low yang paling deketnya. Nah, ini kan 412. Ini low-nya ada di 258. Tuh. Dan ya bisa pakai patokan ini. Resisten terdekat 334, sedangkan support terdekat 316 sampai 300. Itu supportnya untuk saat ini ya. 314 sampai 316 support saat ini, sedangkan resisten terdekat 334. Tuh. Nextnya 354. Kalau belum punya barang sih, kalau menurut saya, kalau teman-teman main spek buy di bawah nekat, spek buy di bawah, oke lah. Ya udah, tinggal ikutin resisten-resistennya, jaga trailing stop. Tapi kalau teman-teman belum punya barang, lebih baik tunggu waktu dia retrace dulu aja. Tuh. Kalau menurut saya sih skenario ini 354 lalu turun baru bikin shoulder kanan, itu bakalan bagus. Tuh. Kalau udah bentuknya kayak gini ya, masukin watchlist dulu. Entah apapun katalisnya, entah goto kayak atau apa kayak. Kalau menurut saya bukan masalah pengendalinya mau keluar, bukan masalah goto mau keluar dan lain sebagainya. Kalau yang pertama, memang TA-nya sudah mengatakan seperti itu. Dia trennya sudah semakin melemah, itu yang pertama. Terus di sini kan dia kan volumenya besar ya. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, grupnya baru pada gerak semua. Kalau teman-teman perhatikan ya, grup MTech itu kan ada SCMA, Bukalapak, sama Same. Itu tiga-tiganya baru pada reversal. Kalau menurut saya itu bukan kebetulan, dan biasanya nanti ya itu beritanya di belakang. Dah entah MTech mau ngapain lah, nggak tahu. Ya kira-kira kayak apa ya, MNC saat ini lah geraknya bareng-bareng. Itu salah satu ya, ibaratnya kalau misalkan mereka itu indeks MTech ya, itu kan ada yang betanya 1. Ya kita anggap kalau misalkan betanya 1 semua ya, ketika indeks MTech naik 10% ya semuanya naik 10%. Kayak gitu. Sedikit ulasan dari saya, semoga teman-teman paham dan nggak bingung. Tapi kalau ngikutin TA-nya, nih angka-angka krusialnya. So far sudah menarik, tinggal masukin watchlist dulu aja. Kalau ada koreksi yang sehat, dimanfaatkan buat entry, jangan lupa skenario-nya. Gunakan support resisten tadi. Nah, kalau kita lihat dalamnya, hari ini masih belum muncul juga, masih 23 Maret. Bukalapak saya cek pakai RTI bisnis aja hari ini. Hari ini masih netral sih, nggak ada akumulasi maupun distribusi. Top satunya doang yang akumulasi, big akumulasi, lainnya masih netral, cenderung small ya. Tuh, batasi resiko aja. So far lumayan oke. Tinggal kita lihat apakah dikasih kesempatan untuk entry. Seperti itu. Oke, tentu konten hari ini semoga bermanfaat. Mohon maaf juga kalau ada kurangnya dari saya. Jangan lupa support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.